As-Safi'i min Alexandria, Mesir. Alhamdulillahi rabbil alamin wal hadra amamana kadzalik habaibana Syekh Al-Habib Salim bin Salahuddin bin Cinta kana jitu sawiyan ma'a hadratus Syekh Hasyim Asy'ari wa kadzalika ma'a Sukarno bana hadal bilad biladu Indonesia wa kadzalika amamana Al-Habib Syahir bin Ahmad Al-Idrus wal Habib Fauzan Muhammad Al-Hamid dari Papua. Masya Allah, ada amamana wa huwa Al-Habib min Papua daiman kulla yaumin wa kulla sa'ah da'a Papua ayakuna mantiqatan saliman. Alhamdulillahi rabbil alamin bi huduril masyayikh wal habaib syarif wa bil khusus Sadatina Al-Habib Syekh Maulana Ala alladhi qad hadartu kadzalika ila ma'hadi walhamdulillah ibni wa binti kadzalik yata'allamani fi ma'hadi. Nashkuru ala hudurikum ya Syekh fi hadzal majlis wa nashkuru yakni masya Allah bi anna hadhihi lailah lailatul mubarak wa qad qarana ala kulli ra'sis sahar yakni fi yaum sabt lailatul ahad ala kulli ra'sis sahar fi hadzal majlis nahnu naqra yakni al-dzikr wa shalawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa qara'na kadzalik manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Mudarabah nahnu nad'u sawiyan bi salamati biladina bilad Indonesia wa kadzalika li salamati mustawdinina biladina Indonesia. Alhamdulillah bi huduri masyayikh amamana hada insyaallah wahidan fawahidan nahnu nurid ilqa tausiyah walau kana mungkin amamana illa 500 minal muhibbin walakin bi wasilah televisi hada al-an yanzuruna ila televisi zid min 20 milyun insyaallah hada amamana. Idan awalan insyaallah syekhuna ba'din al-akhir an-natijah yakni Al-Habib Salim bin Cinta ya Allah supaya komsat takoik makasa ya. Yang mana dulu terserah.
صاحب البيت جزاكم الله خير. حبايبنا الكرام، أساتذتنا، مشايخنا، نستأذنكم. جزاكم الله خير والعفو منكم. حفظكم الله جميعا. Alhamdulillah, insyaallah setiap langkah diberi ganjaran yang terbaik oleh Allah. Di hari-hari memasuki awal tahun 1441 Hijriah ini dan di bulan Muharram, alhamdulillah, mungkin pada kesempatan ini layaknya kita membahas yang bersangkutan dengan hadirnya bulan agung ini dan juga signifikansinya antara Dzulhijjah dan Muharram, antara Nabi Allah Ibrahim dan Alu Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, kemudian langsung pada bulan selanjutnya memasuki bulan Nabi Muhammad wa Alu Muhammad dan bagaimana pengorbanan mereka. InsyaAllah sesingkat mungkin, di lain waktu insyaAllah bisa. Fa'a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibi ilahil alamin nabiyina wa maulana wa syafi'i dhunubina wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul aliyyil azim. Kita lihat isyarah yang sebegitu jelas dari surat yang paling pendek dalam Al-Quran ini. InsyaAllah secara singkat dan cepat kita ingin membawa kenang dan juga akan menjadi suatu jawaban mengapa yang kita sholawatkan dalam sholat kita dan setiap sholat kita bil khusus adalah dua nabi dan dua keluarganya, yaitu Nabi Allah Ibrahim wa Alu Ibrahim dan Nabi Muhammad wa Alu. Dalam salawat, bahkan saat salat. Pertama, kita harus mengenal wakil-wakil manusia, khususnya anbiya, yang telah menyuguhkan pengorbanan sepanjang hidupnya dan keluarganya untuk agama dan untuk Allah Rabbul Alamin. Kita ingat sejenak dari masa Allah meminta untuk membuktikan bahwasanya siapa yang layak menjadi pengemban wasiatnya seorang nabi pertama, yaitu Nabi Adam. Pemilihannya untuk menentukannya adalah dengan apa? Diminta untuk berkorban. Maka Qabil berkorban, mengambil dari hasil tanian yang akhir, dan Habil juga menyuguhkan korbannya dengan karena dia seorang peternak dengan domba yang terbaik. Lalu diterimalah korbannya Habil. Dialah yang menjadi penerus dan pengemban ilmu dari Nabi Adam. Tapi kemudian dibunuh dan dikadirilah ilmu itu kepada syekh, namun harus dirahasiakan. Sampailah di masa Nabi Allah Ibrahim ketika sudah 100 tahun tidak mempunyai anak. Lalu kemudian ketika mempunyai anak, kemudian ketika ia baru berkembang, kemudian beliau memimpi dan mendapat wahyu untuk menjadikannya sebagai korban. Ara fil manami an yadhbahaka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Nabi Allah Ibrahim yang sepanjang hidupnya telah berkorban dengan dilempar kepada api, dengan berjuang melawan raja yang zalim Namrud, dengan terpaksa dan terasingkan harus hijrah hingga negeri Palestina. Kemudian harus membawa sang istri, yaitu istri keduanya Siti Hajar, ke daerah yang mana tandus, tidak ada air, tidak ada apapun. Pengorbanan, bayi yang masih bayi ditinggalkan karena atas perintah Allah. Sepanjang hidupnya berkorban. Ketika anak itu Ismail sudah dewasa, kemudian turun wahyu untuk menyembelihnya. Tapi Nabi Ibrahim siap.
Walamma aslama al-jad, dua-duanya pasrah diri. Walamma aslama wa tallahu lil-jabin nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Karena di hari ke-10 itu Nabi Allah Ibrahim telah siap menjadikannya dan menyembelihnya. Ketika pisau itu sudah ada di lehernya, maka Allah bilang, wahai Ibrahim, dipanggil qad saddaqta ru'ya, telah engkau laksanakan. Maka digantilah dengan domba yang dalam riwayat, sebagian riwayat katanya dari surga. Kemudian disebutlah dalam ayat wa fadainahu bi dzibhin 'adzim. Dan kemudian watarakna alaihi fil akhirin, dan kami tangguhkan untuk kalian. Tidak jadi, tapi tingkat pengorbanan itu sudah terjadi, dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Pelajaran pertama, semua yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim telah dijadikan manasik, dan pada hari ke-10-nya dijadikan hari dari 1 sampai 10 Dzulhijjah, Lebaran, ditandakan dari seluruh manasik sa'i, tawaf, mina, arafah, lempar jum'ah, di hal yang wajib bagi semua yang mampu. Dan kemudian di hari ke-10-nya dijadikan Idul Qurban, Lebaran Qurban, atau dalam istilah lain disebut dengan Yaumun Nahr, Dzulhijjah. Masuk masa di mana sampai di masa Abdul Muttalib atau Syaibatul Hamd, namanya yang dikenal dengan Abdul Muttalib. Pak datuknya Rasulullah, beliau mendapatkan ilham, bukan orang sembarangan, mendapatkan ilham untuk menggali air Zam-Zam. Kemudian mendapatkan ilham juga, karena saat itu setelah tertutup, mendapatkan ilham juga untuk jika mempunyai anak lebih dari 10, maka haruslah disembelih. Lahirlah ternyata setelah 10 adalah Sayyidina Abdullah, yaitu ayahnya Nabi Allah Muhammad. Tetapi ketika beliau sudah mau melaksanakan, datang ilham bahwasanya digantilah dengan 100 onta, tidak jadi disembelih. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan, ana bin Zabihaini, aku putra dari 2 orang yang semestinya harus disembelih sebagai kurban, yaitu Nabi Allah Ismail dan ayahnya sendiri, yaitu Abdullah. Rasulullah kemudian setelah perjuangan mati-matian, hidupnya penuh dengan berkorban bersama istri kekasihnya yang tercinta, yang terangkat derajatnya menjadi Sayyidatun Nisa'il Alamin, Sayyidatuna Khadijah. Korban dengan harta, tenaga, diboikot sampai terpaksa harus hijrah dari tanah ayahnya, tanah datuknya. Tiada yang lebih berhak pada Makkah ketimbang Nabi Muhammad. Yang pertama mendudukinya, mengeluarkan oase dengan mukjizat, dan kakinya adalah Nabi Allah Ismail, datuknya langsung. Sehingga orang-orang melihat ada burung-burung terbang, pasti ada air. Kemudian orang berhijrah ke sana dari seantero dunia sekitar, adalah orang yang paling berhak pada tanah Makkah. Kemudian karena dakwahnya, ia terpaksa diboikot, diasingkan, sampai hijrah ke Madinah. Nabi Ibrahim dan Siti Hajar ada sa'i. Kemudian di tahun ke-7 Nabi kembali ke Makkah dengan cara damai, tanpa kekerasan. Nabi ngalah. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari itu. Sampailah di masa yang mana Rasulullah Muhammad beserta seluruh keluarganya, sebagaimana Nabi Ibrahim, 2 bahkan ayat Allah bersumpah dengan yang seluruh mufassirin mengetahui bahwasanya surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim di surat Al-Fajr, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wa layalin 'ashr, demi fajar dan demi hari 10 hari, wa layalin 'ashr, malam 10, wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Adalah hari 1 sampai 10 Dzulhijjah. Sebagian mengatakan bahwasanya sebagian Ramadan, tapi 1 sampai 10 itu diperingati sebagai apa dan dijadikan manasik. Kemudian Rasulullah mempunyai putra Qasim, Ibrahim, tiba-tiba keduanya meninggal, wafat, tidak punya anak lagi. Setelah jalan dari menguburkan putranya, diejek oleh salah seorang dari Bani Umayyah, wahai Al-Attar,
Engkau yang tidak dikenang dan tidak akan punya anak, punya keturunan dan tidak akan dikenang. Itu artinya At-Tar. Sabda Rasulullah, turunlah surat terpendek. Dan betapa indahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami berikan kamu karunia al-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Yang 10 Dzulhijjah dinyatakan hari Nahar, Yaumun Nahar, hari lebaran kurban. Di sini permintaan Allah, sesungguhnya kami berikan kepada kamu karunia Al-Kautsar. Apa kata mufassirin Al-Kautsar? Yaitu sungai di surga. Riwayat lain adalah putrinya Fatimah yang mana para habaib dan semua ahlu Muhammad dari keturunannya, yakni Kautsar dari adjektif yang darinya lahir yang banyak, kasura kasir. Al-Kautsar. Dan semua mufassirin tahu konteks dari surat ini adalah mengenai keturunan dan gen. Karena disebut inna syani'aka huwal abtar. Karena yang mengejekmu itu wahai Muhammad, dialah yang abtar, terputus dari keturunannya dan takkan dikenal. Lihatlah wahai ikhwan sekarang sepanjang masa, lawan maupun kawan muslimin, non muslim mengetahui nama siapa yang paling banyak disebut. Bahkan waktu-waktu itu mengenal dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya adalah nama Muhammad. Di dunia ini paling banyak orang adalah yang bernama Muhammad. Paling banyak dikenal adalah Muhammad. Inna syaitan. Kemudian Nabi berhijrah. Sekarang kita lihat indikasi dan isyarat. Apakah ini betulan kalau Al-Quran itu mempunyai i'jaz, ada di mukjizat? Bilang dalam Al-Kautsar itu ada berapa kalimat? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 10. Kemudian tiap akhir ayat menggunakan huruf ra. Huruf ra, huruf keberapa dalam hijaiyah? Alif, ba, ta, fa, jim, dal, ha. Subhanallah. Di mana pengorbanan? Apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad telah berjuang sepanjang hidupnya? Keluarganya berjuang sepanjang hidupnya. Siti Fatimah meninggal di masa muda. Sayyidina Ali dihantam kepalanya di saat sholat subuh. Sayyidina Hasan diracun sampai membiru. Kemudian masuklah waktu Sayyidina Husain yang dibantai bersama 72 keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang dikatakan adalah korban Ali Muhammad, yang berkorban dari keluarga Muhammad. Sekarang orang bilang Ali, yang Nabi Ibrahim adalah keluarga Nabi Ibrahim. Siapa? Nabi Ibrahim, Sayyidina Ismail, Sayyidina Ishak, Siti Sarah, Siti Hajar, 5. Kemudian dan keturunan mereka yang menjadi nabi dan atau menjadi wali. Kemudian Nabi Muhammad siapa? Nabi Allah Muhammad Rasulullah. Sayyidah Fatimah, Sayyidatun Nisa'il Alamin, bid'atun minni, kata Rasul. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, sama di sini di Madi. Sini. Dan keturunan yang menjadi awliya dan yang ada sunnati wa minhaji, itu apa? Dan seluruh keturunannya dzurriyyah, habaib. Tapi yang pastinya dan sejamannya siapa? Yang dimasukkan oleh Ali Muhammad yang selalu kita doakan. Kalau orang pengkaji sejarah dan muslim ahli syariat mau tahu yang pasti siapa dari Ali Ibrahim, ya 5 itu yang sudah. Dan dari Ali Muhammad 5 ini yang disebutnya Ahlul Bait atau Ahlul Kisah dalam riwayat lain, atau di suratil atau di ayatil Mubahalah juga bersama 5. Dan pengorbanan mereka. Di sana ada wal fajri wa layalin ashr. Dan dimulai di surat Al-Fajr itu 5 ayat pertama diakhiri dengan huruf ra. 5 ayat pertama. Wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza hal fi dzalika tasammul. Jadi apa yang terjadi yang dibilang itu bulan Muharram kepada Sayyidina Husain, yang mana oleh kaum Nawasib setiap orang ingin mengenangnya atau membuat zikrannya, peringatannya yang dinamakan Asyura, dibilang Syiah. Dituduh apa aja dengan tuduhan? Orang pembenci, takfir, ahli mengkafirkan, tidak tahu
sejarah kurban dan falsafah kurban dari akhir masa, dan bahwasannya dari seluruh anbiya, dua nabi ini yang mengorbankan seluruh detak-detik hidupnya dan nafasnya dan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, mantunya, dan seluruh yang ia miliki untuk Allah dan untuk agama Allah. Sehingga Allah jadikan juga yang beramal mendapat kebaikan, dibilang sama Allah dapat ganjaran berapa? Asyra misalnya. Inilah asyra. Tilka asyratun kamillah, yakni dapat poin 10 dari Allah karena perfect ikhlas untuk Allah, yaitu keluarga Nabi Ibrahim dan keluarganya, kemudian Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Wahai ikhwan, kita punya 22 kali 10 hari yang sakral, yang luar biasa, yang penuh dengan peringatan dan pengorbanan yang layak dikenal. Jangan sampai inti dan sari dari pengorbanan mereka itu terlupakan. Walaupun musuh-musuh mau tuduh dengan ada apa, layak dikenal. Itu harus kita tahu sejarah. Setelah Zulhijjah apa? Setelah Nabi Ibrahim dan Ali Ibrahim, subhanallah, dengan tahun yang baru, generasi yang masa setelahnya masuk dan diperingati oleh umat muslimin. Bahkan yang non-muslim luar biasa mengenangnya. Apa kata Antoine Bara, apa kata sejarawan luar? Kalau Al-Husain itu gerak untuk tujuan duniawi, mana mungkin dia membawa anak-anak, keluarga, istri, dan bahkan anak-anak bayinya. Dan apa yang terjadi, pembantaian yang terjadi, supaya Islam yang benar terlihat, supaya yang ada bukan hanya propaganda. Sampai Nabi dalam Sahih Ibn Majah, dalam Sahih Imam Ahmad bin Hanbal, dalam Sahih At-Tirmidzi, sampai Rasul. Di sini keluarlah rahasia. Ketika Nabi bilang, Husainun minni wa ana min Husain. Husain dariku dan aku dari Husain. Satu jelas karena biologikal. Jelas cucunya Nabi, Sibtun Nabi. Kemudian wa ana min Husain, aku dari Husain. Kenapa? Karena al-Islam dan agama itu terhidupkan dari darah pengorbanan. Sepanjang dari pengorbanan Nabi Ibrahim yang mendapat nilai 10 dari Allah akan amalnya yang perfect. Dan kemudian dari Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad diakhiri dengan anggota ahli kisah yang kelima, yang menyuguhkan semua, istrinya yang tertawan, seluruh sahabat-sahabatnya, 72 anaknya. Dialah yang datang saat ayahnya terbelah kepala, sholat subuh berada di pangkuannya. Saat saudaranya terkena racun, dia yang hadir di pangkuannya. Ini dia bersama sahabat-sahabatnya harus berhadap orang-orang yang mengatasnamakan Islam, tapi membantai orang yang Nabi bilang pemuda surga. Ahabballah man ahabba Husainan. Silahkan lihat kitab Sihah. Kenapa mau sebegitu ditutupi? Kenapa yang setiap ingin memperingati dituduh dengan segala tuduhan? Tidak perlu takut sama sekali. Karena kita adalah para pecinta Muhammad wa alu. Kita pecinta Muhammad wa alu Muhammad wa ashabu Muhammad wa kullu man walah ila yaumiddin wa man tabi'a bihuda. Itu adalah kita. Ini adalah identitas kita. Silahkan yang mau menuduh apa-apa, karena ini layak kita kenang, layak kita peringati. Isyarat Quran sebegitu jelas. Oleh karenanya ini 2 bulan yang luar biasa, dan kita berada di antara malam-malam itu. Saya merasa dosa untuk bahas hal ini. Setidaknya memperingati ketika Sayyidina Husain berdiri di bawah pedang-pedang masih memperingati ribuan yang mengepungnya hanya meminta baiat. Kata beliau, misli la yubai' misla. Terus kata beliau apa? In lam yastaqim dina Muhammadin illa biqatli faya suyufu udini. Andaikan agama Datuk Muhammad takkan tegak kecuali dengan terbunuhnya diriku, maka wahai pedang-pedang, ambillah. Saat maju beliau melantunkan syairnya lagi, taraktul khalqa turran fi hawaka, kepada Allah. Ya Allah, aku telah tinggalkan makhluk karena kecintaanku padamu. Taraktul khalqa turran fi hawaka wa aitamtul iyala likai araka falau qatta'uni irban lama malal fuadu ila siwaka. Telah aku yatimkan keluarga untuk menemuimu ya Allah, maka jika aku harus terpotong, tercincang-cincang, lama malal fuadu ila siwaka. Sungguh hati ini takkan berpaling darimu.
Dan di akhirnya ketika setelah gugur dan tersembelih, antum silahkan baca begitu banyak karya ulama sunnah maupun syiah maupun mazhab yang lain, sejarawan juga membawa, silahkan bisa tinggal baca bagaimana peristiwanya yang luar biasa. Tapi setelah itu sembelih Sayyidah Zainab, saudarinya yang kata riwayat Aqilat Bani Hashim, yang paling cerdas, atau disebut juga dapat istilah alimah tanpa muallimah, itu begitu melihat langsung doa ke langit. Apa yang diucapkan Sayyidah Zainab, saudarinya Sayyidina Husain? Ya Allah, Allahumma taqabbal hadzal qurban. Ya Allah, terimalah korban untuk din Muhammad, untuk kita, biar agama itu tidak hambar, biar ketahuan ada wilayah, ada intimah kepada dua keluarga yang kita sholawatkan, kepada dua nabi yang teragung yang sampai Allah mau disolawatkan terus dalam sholat. Yang mana selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ada ruh Islam di dalamnya, ada ruh kebangkitan anti kezaliman dan pengorbanan yang tiada tara, yang layak dipelajari. Alhamdulillah ja'alanallah wa iyyakum. Karenanya dalam maulid apa kata Habib Abdullah Al-Haddad? Untuk mengingat Sayyidina Husain itu seperti apa? Bagaimana dia bisa menghidupkan hati yang kering? Apa dalam maulid? Kenapa ditulis marhaban ya nural aini, marhaban jaddal Husaini? Karena ada link yang luar biasa. Pak Ikhwan, itulah kita di malam-malam ke-10, Selasa hari ke-10, yang Allah telah isyaratkan, dan begitu luar biasa pengorbanan yang tiada tara dari Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, dan keluarga Ibrahim dan keluarga Muhammad. Ja'alanallahu wa iyyakum orang-orang yang dicintai oleh Allah, mencintai mereka dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya Rabb. Al-afu kalau agak panjang, mohon maaf sekedar isyarah untuk hari-hari ini. Al-afu Syekhana. Jazakumullah khair. Insyaallah doakan kami juga, doakan kita ya, kita dikabulkan dan diterima dan dibuat tersenyum oleh Nabi, karena di majlis ini kita telah mengingat dan mengenang perjuangan dua Nabi agung dan keluarga mereka. Wa ala hadza al-afu minkum, al-afu minkum. Allah ibarik fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masykur syukran jazilan ala ma qad aqana dan al-ulum al-kathir. Hakikatan mungkin qad arafna hadha walakin masya Allah hatta nasina hadhihi laylah yakni Ashura. Idzan istimrar al-barnamij al-habib. Yalla mas. Walau karena khamsat taqwain ada min Papua. Wal al-habib min Papua. Ceritakan tentang Papua, doa keselamatan yang terpenting agar Papua juga aman semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin kama huwa ahluhu. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Luar biasa. Saya pertama-tama mengucapkan puja dan puji rasa syukur saya kehadirat Allah Azza wa Jalla, dan marilah kita semua dalam setiap helaan nafas kita, dalam keteringatan kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Azza wa Jalla, kita selalu berzikir, mengingat, bertasbih kepadanya, hanya karena Dialah
kita diberi kesempatan untuk menjadi hamba Allah di dunianya. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Wujud, Habibullah, yang dengannya Allah menciptakan segala sesuatu, dan cinta dan rahmatnya Allah terhadap seluruh alam semesta dan makhluknya tercitra dalam gambaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya minta maaf, saya tidak berdiri, agak sedikit bermasalah kaki sebelah kanan saya, dan juga saya tidak saya malu untuk berdiri di depan beliau yang ada. Izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya jujur, saya masih terpukau dengan suatu ceramah yang luar biasa dan menggugah. Kadang bisa kita akui secara jujur, ini baru kita dengar ya, baru terlintas yang sebenarnya pada hakikatnya dalam khazanah Islam ini terlalu luar biasa banyak, tetapi luput dari perhatian kita dikarenakan kita sibuk dengan sesama kita sendiri, hanya karena persoalan ikhtilaf yang hanya pada tataran furu. Padahal kita ini satu umat wahidan, umat Muhammadi. Saya lahir besar ya, saya Reza Fauzan bin Muhammad Al-Hamid. Jadi saya anggap saja ini bukan ceramah. Wallah, saya malu di depan saya para asatid luar biasa yang memiliki kapasitas jauh daripada saya. Walaupun memang saya juga ada sedikit, saya berasal dari pesantren di Solo. Saya lahir besar di Jayapura. Abah saya asal dari Maluku Tenggara. Allah yarham Sayyid Muhammad bin Abu Bakar Al-Hamid. Allah yarham umi saya Syarifah Laila binti Hussein Jamalunair. Kami 9 bersaudara, 2 lahir di Ambon. Abah saya harus pergi merantau ke Jayapura sejak tahun 70-an. Kalau tadi Al-Habib Syahril menjelaskan tentang spirit daripada Islam dengan segala dinamika dan spirit pengorbanannya, maka ini betul-betul menggelorakan kita punya pikiran dan hati, agar kecintaan kita terhadap Islam kepada Allah ini tidak serta-merta membuat kita sering bertikai hanya karena berbeda pendapat. Maka izinkan saya, bukan ceramah, saya ingin sharing bagaimana kehidupan saya di tanah Papua. Afwan, afwan. Jadi saya bukan berceramah, saya ingin sekedar berbagi. Ya ikhwan, akhwat sekalian. Sekali lagi saya Reza Fauzan bin Muhammad Al-Hamid. Saya sudah hampir setahun saya di Jakarta. Dikarenakan ada beberapa hal-hal penting yang harus membuat saya harus izin dengan keluarga saya datang ke Jakarta. Saya anggap bahwa negara dan bangsa kita terancam. Ya, bangsa dan negara kita terancam oleh rongrongan pihak dari luar, yang pada prinsipnya kita berkumpul dengan para habaib. Kita tidak sibuk menuding. Kita ingin membangkitkan kesadaran kita sesama anak-anak bangsa bahwa jangan pernah kita mengalami apa yang telah terjadi di Suriah, di Irak, Libya, Yaman, Balkan, Yugoslavia, sampai terpecah, Bosnia, Serbia, dan sekarang yang dialami oleh kalangan bangsa Venezuela. Saya lahir tahun 74, 11 Desember. Dari saya punya orang tua yang hidup serba pas-pasan, dan saya terbiasa hidup sekeliling saya orang-orang Nasrani, orang asli Papua.
Saya hidup dengan 9 bersaudara. Kami terbiasa dengan pemahaman Islam yang sekarang saya saksikan ini, yaitu kalangan hadirin. Abah, umi saya bermazhab Syafi'i. Hidup kami tahun 70-an, saya pikir, saya baru ingat sekitar tahun 78 seringkali bunyi tembakan demi tembakan. Kami harus bersembunyi karena menjadi persoalan ketika rezim Orde Baru melakukan hal-hal yang sifatnya represif oleh masyarakat Papua, dan kegaduhan itu sudah menjadi hal yang biasa bagi kami. Sehingga tahun 79 saya pertama kali lihat bendera Israel. 79-80 hal yang biasa bagi saya di mata saya. Jadi saya kadang-kadang ketawa kalau orang mempersoalkan bendera Israel itu baru muncul kemarin. Saya bilang enggak, udah lama. Selagi Freeport mendapatkan beberapa hal dalam komposisi yang ditarik, itu pasti akan terjadi konflik. Dan ini sekali lagi kita katakan bahwa ini memang ada indikator kuat. Ada hal-hal yang sebenarnya disembunyikan, yang dari kasat mata kita. Kita harus akui hal itu. Saya pribadi, saya pernah sempat pesantren di Solo, dan saya pulang, saya kuliah di Universitas Cendrawasih. Waktu itu saya ambil tes UPTN, ada 2, hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Akhirnya saya tembus di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Sebelum saya masuk kuliah, saya direkrut oleh mungkin antum sekalian pernah dengar ya, Abang Ali Mokhtar Ngabalin. Ya, iya. Saya masuk direkrut oleh beliau untuk masuk dalam PII P11. Pada waktu itu abah saya protes karena beliau dan umi saya ini latar belakangnya, kalau abah saya HMI, umi saya PM11. Gitu. Tapi it's okay, saya jalani dinamika saya sebagai seorang pelajar Islam. Ada banyak hal yang luar biasa yang luput dari perhatian saudara-saudara kita di sini, selain di Papua, yang selama ini disembunyikan oleh rezim Orde Baru. Demi Allah, ini sebenarnya saya mau mengungkapkan, waktunya bukan di sini. Tetapi saya mau katakan bahwa apa yang terjadi kemarin ini adalah akumulasi daripada apa yang ditinggalkan oleh rezim Orde Baru dan sebagian masyarakat kita ini kepada mereka, dan ini meledak. Dan hal ini akan terus dimainkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mau tidak mau Papua ini harus lepas. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa yang saya melihat, suatu perubahan ketika pasca reformasi. Allah yarham, semoga Allah mensucikan roh daripada Allah yarham Gus Dur. Paradigma yang beliau membangun, dia datang ke tanah Papua, maka seringkali saya katakan kepada siapapun mereka yang berbicara tentang Papua, saya bilang, Bapak tolong untuk melihat Papua seperti kacamata kami. Seperti saya dan sebagian orang-orang pendatang yang biasa hari-hari hidup dengan mereka, dan kami tidak dipersoalkan agama kami. Demi Allah tidak pernah ada namanya masjid yang mau dibakar atau dilemparin, kecuali ada segelintir orang yang pas kebetulan mabok. Ya. Akumulasi dari problem yang ada di Papua itu sebenarnya berakar dari Jakarta dan luar. Itu aja. Dan kedua, bahwa citra Islam ini tanpa kita sadar justru dirusak oleh kita hanya karena perbedaan-perbedaan yang sepele dibesar-besarkan. Sehingga kadang-kadang saya ditanya sama teman-teman Nasrani, Reza, yang kami tahu Islam ini di Indonesia diwakili oleh 2 ormas, NU dan Muhammadiyah. Yang kami tahu justru Islam yang betul-betul menampilkan yang kalian katakan rahmatil alamin, Nahdlatul Ulama, yang berkontribusi kepada pendidikan di tanah Papua, yaitu Muhammadiyah.
Tetapi pasca ini reformasi kok muncul ini ada istilah kafir, bahkan bukan kepada kami, terhadap satu saudara kamu orang, artinya kita orang. Ini menjadi PR buat kita semua, sehingga bangsa dan negara ini goyah. Jujur kami mau katakan bahwa ketika almarhum Gus Dur datang, semoga Allah mensucikan ruhnya, beliau membawa paradigma yang luar biasa. Kalau saya mau jujur, bahwa pada prinsipnya mayoritas orang Papua ini dikarenakan perlakuan yang sangat intimidatif, diskriminatif oleh kalangan rezim Orde Baru. Kalau saya mau katakan 98% yang lepas dari Papua, kecuali yang beragama Muslim. Papua asli beragama Muslim. Dikarenakan apa? Ini ada penjelasan yang sangat kompleks. Tetapi datangnya seorang Gus Dur ini, mulai perubahan itu mulai ada, bahwa orang Papua dia merasa dirinya bagian daripada bangsa yang besar ini. Maka citra Islam yang dulu dipaksakan oleh pihak Amerika dengan hal-hal yang kita kenal dengan istilah teroris itu mulai dibuka mereka punya wawasan dengan citra Nahdlatul Ulamanya. Allah jujur, orang Papua hatta di pelosok manapun kalau bicara NU tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya jamin, katakan kepada mereka, saya Reza Model Hamid, dan ini memang realitas Nahdlatul Ulama. Kita betul-betul merasa dibentengi oleh NU, dan NU hatta di pelosok manapun kemarin tidak ada masalah. Banser, GPANSER tidak ada masalah di Papua. Dan apa yang dilakukan oleh Presiden kita saat ini, inilah yang beliau bawa spirit daripada Gus Dur ala NU. 5 tahun yang lalu, ya, saya tidak masuk ke ranah politik ya, tidak ada urusan, udah selesai nih ya, pilpres sudah selesai. Tapi saya katakan bahwa harus kita akui, orang Papua mengatakan ini Jokowi tidak banyak ngomong, tapi dia pakai cara-cara almarhum Gus Dur, berbuat dan berbuat. Terbukti beberapa bulan lalu populasi penduduk pemilihan pilpres sana melonjak drastis secara signifikan. Jadi partisipan masyarakat luar biasa, baru pertama kali. Berarti masyarakat Papua ini masih kita lihat punya potensi kecintaan terhadap bangsa. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, kita sering lupa bahwa kadang-kadang hanya karena perbedaan-perbedaan yang tidak disikapi secara arif dan bijak, akhirnya keluarlah lontaran caci maki. Kita punya masalah dengan mentalitas kita orang. Ini yang harus dirubah. Oke, intinya untuk menyikapi apa yang kami insya Allah doakan, apa yang terjadi kemarin sudah dilakukan oleh banyak pihak dan kalangan-kalangan di tanah Papua. Insya Allah besok juga akan dilakukan bakar batu, perdamaian yang insya Allah akan dipertahankan selama-lamanya. Saya ingin menceritakan suatu cerita tentang bagaimana kita menyikapi bangsa kita yang dalam keadaan gaduh, suka atau tidak suka. Ini terpengaruh juga dengan geliat geopolitik, yang mana konstelasi dan eskalasinya semakin meningkat ya. Ada satu kisah seorang murid pesulung, dia belajar kepada seorang ustadznya. Selagi dia banyak belajar, otomatis datang ujian Allah kepada dia. Sampai-sampai dia sudah tidak tahan lagi, dia mengeluh kepada gurunya, wahai guru, apa yang harus saya lakukan? Maka guru tersebut berkata, ambillah air dan masukin garam sedikit di dalam gelasmu. Maka anak muda itu minum. Ditanya sama gurunya, apa yang kau rasakan? Asin. Asin Pak Guru. Mari kau ikut saya bawa itu satu kantong plastik kresek besar itu, datang ikut saya ke lembah sana. Maka berjalanlah mereka berdua. Ada satu sungai yang jernih, dari mata air pegunungan yang jernih, di mana mereka berakhir sampai pada telaga yang besar. Dan guru itu memerintahkan anak muda muridnya itu untuk membuang seluruh garam. Setelah itu disuruh minum di telaga yang besar, luas, jernih, bersih. Garam dituang, disuruh minum, dia minum.
Ditanya sama gurunya bagaimana, muridku apa yang kau rasakan? Hasil tidak guru, segar. Segar. Ini persoalan di antara kita, diri kita tiap umat yang ada di bangsa yang besar ini. Kita suka mengecilkan hati kita kayak gelas, pikiran kita kayak gelas. Islam ini terlalu luas untuk dipersoalkan. Untuk mengklaim saya yang paling Islam, Anda bid'ah, Anda sesat. Kita hamba, dia yang pencipta. Yaumul akhir nanti sidang, kita yang disidang, bukan kita menyidang orang lain. Demi Allah 5 tahun kita babak belur. Wallah saya terganggu, keluarga saya terganggu dengan apa yang terjadi di Jakarta sini. Wallahi wa nabi saya terganggu, maka saya datang untuk tahu ini apa sih sebenarnya kalian. Kalian tidak tahu bahwa kalian mengkafir-kafirkan orang, kita yang minoritas terganggu dan hidup dalam keadaan was-was. 5 tahun ini kita udah melihat perubahan wajah saudara-saudara kita yang Rasulullah berkata kepada Ali, saudaramu yang bukan dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan. Wallahi kita akan terganggu. Tetapi sekarang kami melihat orang-orang Papua, nggak apa-apa, kita backup ini NU. Karena kami orang Nasrani, kita tahu ini NU. Kalau bicara Islam rahmatil alamin, jangan lihat-lihat tempat lain, jangan lihat ke tanah Arab, lihat cukup di Nahdlatul Ulama. Ya. Saya bangga bahwa saya punya keluarga juga memiliki tradisi NU. Adik-adik sekalian, demi Allah, demi Rasul, banggalah kalian masuk dalam keluarga besar NU. Wallah, ini agama di negara ini terselamatkan dengan citra NU. Ya, terserah orang mau bicara apapun NU, nggak ada masalah. Kita terus ajak saudara kita yang selama ini nyinyir, mencibir kita, mari. Ya, titip pesan kami, tolong doakan kami yang ada di tanah Papua. Kami juga berharap keluarga besar Nahdlatul Ulama juga mau merangkul ormas-ormas seperti Muhammadiyah. Teman-teman yang ada di seberang dulu hanya karena berbeda politik, bahkan kita bisa mau mengajak teman-teman salafi kita satu, Panji, kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apa yang kita persoalkan. Janganlah kalian jadi hakim bagi yang lain, tetapi berikanlah teguran dengan cara yang baik. Itu pesan kami dari tanah Papua, teman-teman Muslim, untuk akum sekalian semua di sini. Terima kasih. Wabihaki sayyidul wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk paku-pakunya bumi adalah para habaib. Yang diminta fatwa pertama kali, yang diminta jawaban tentang bangsa di Nusantara adalah Habib. Ketika ditanya di dalam, dan pertanyaan ini diabadikan dalam kitab Buriyatul Mustarsyidin, yaitu ketika ditanya hukumnya apa tanah Betawi dan umumnya tanah Jawa, Habib kemudian menjawab, karena adalah untuk bagaimana agar jangan sampai di tanah yang sudah mayoritas Islam ini terjadi sebuah peperangan. Apa hukumnya negara atau tanah ini yang sekarang sebagian dari golongan kita menganggap dan memberi hukum, bahkan mengatakan ini adalah Darul Harbi. Padahal ketika dari tahun 1834
sudah dikatakan dan diabadikan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, tanah Betawi umumnya tanah Jawa adalah Darul Salam, Darul Islam, Darussalam, negara atau tanah yang damai karena penduduknya sudah mayoritas Islam. Kita nggak usah mencari-cari dan nggak usah dengerin orang yang memberikan pemahaman terhadap kita bahwa ini masih negara yang negara Darul Harbi. Karena kadang-kadang kalau sudah negara perang, nanti akan ada milkul yamin, negara perang. Ya kan? Nah, sekarang sudah nggak ada milkul yamin atau budak-budak sudah nggak ada, negara damai sudah habis. Untuk itu sambil menunggu Syekhuna ala, maka saya harap